Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua kelas PPS? Di mata pelajaran pengelolaan kas ini kita akan belajar mengenai berita acara pemeriksaan kas kecil. Ya. Tujuan pembelajaran, ya, harapannya kalian setelah mempelajari bab ini kalian dapat mendeskripsikan pengertian pemeriksaan kas kecil, kemudian menganalisis berita acara pemeriksaan kas kecil. Yang terakhir kalian dapat menyusun berita acara pemeriksaan kas kecil. Baik, dalam berita acara pemeriksaan kas kecil, ya, yang pertama itu pengawasan dan pemeriksaan dana kas kecil. Dalam perusahaan yang sering menggunakan dana kas kecil, transaksi pengisian dana kas kecil tentu sering terjadi sehingga diperlukan pengawasan yang memadai. Salah satu kegiatan pengawasan kas kecil yaitu pemeriksaan kas kecil terhadap kas kecil, ya, baik dilakukan secara rutin maupun secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang tidak terlibat dalam pengelolaan kas kecil, ya. Seperti itu. Karena sifatnya yang mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan pemilikannya, kemungkinan terjadi penyelewengan akan besar. Maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kas, ya. Pengawasan intern perusahaan terhadap kas antara lain dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dalam penerimaan uang, ya. Satu, adanya bagian yang terpisah dalam menangani penerimaan kas secara jelas dan setiap penerimaan kas langsung disetorkan ke bank. Dua, setiap penerimaan kas segera dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan langsung disetorkan ke bank. Ketiga, mengadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Keempat, menetapkan laporan penerimaan kas setiap hari. Kemudian yang B, dalam perjalanan semua pengeluaran uang dalam cek, ya, kecuali untuk pengeluaran kas kecil dibayar dari kas kecil. Kemudian kedua, dibentuk kas kecil yang diawasi dengan ketat, ya. Tiga, penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti seperti dokumen yang lengkap atau digunakan sistem voucher. Keempat, menggunakan pemisahan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. Kelima, melakukan pemeriksaan intern dalam waktu yang tidak tentu. Keenam, menetapkan pembuatan laporan kas harian. Dalam menetapkan prinsip-prinsip pengawasan internal terhadap kas baik saat penerimaan maupun pengeluaran uang diperlukan adanya yang pertama, pembentukan dana kas kecil, rekonsiliasi antara saldo kas menurut laporan bank untuk setiap periode, ya. Rekonsiliasi itu kecocokan antara catatan yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank, ya. Ini contohnya saldonya, misalnya saldo di bank dan saldo di perusahaan, itu rekonsiliasi. Yang ketiga, melakukan pembayaran uang dengan sistem voucher, ya. Kemudian pemeriksaan terhadap kebenaran pencatatan saldo kas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pemeriksaan saldo kas melalui catatan dokumen yang ada, yaitu saldo awal ditambah penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas. Kedua, pemeriksaan saldo kas secara fisik, yaitu menghitung uang yang ada dalam kas dan menghitung semua yang termasuk kas. Yang B, perhitungan fisik dana kas kecil, ya. Jadi setiap akhir periode pemegang kas kecil harus mempertanggungjawabkan, ini disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil. Di samping itu perlu diadakan perhitungan uang secara fisik. Perhitungan fisik dana kas kecil dilakukan oleh petugas yang tidak terkait dengan tugas pengelolaan kas kecil dan disaksikan oleh 2 orang atau lebih, ya. Untuk uang tunai, maksudnya gini, apabila pengelolaan kas kecil menggunakan metode fluktuasi, ya, pemeriksaan dana kas kecil dapat dilakukan melalui pemeriksaan catatan dalam buku jurnal kas kecil, ya, seperti verifikasi dokumen mutasi dana kas kecil dan perhitungan fisik uang kecil yang ada pada pengelola dana kas kecil.
Dalam penerapan metode fluktuasi, besarnya dana kecil yang tersedia pada pengelolaan kas kecil yaitu saldo akun kas kecil dalam buku besar. Bisa juga dihitung dengan cara menjumlahkan sisa dana pada awal periode dengan jumlah rupiah pengisian dana kas kecil dalam periode yang bersangkutan dikurangi dengan jumlah rupiah bukti penggunaan dana yang sudah mendapat penggantian dalam periode yang bersangkutan. Uang tunai dan benda-benda yang tergolong dalam kas kecil dihitung dan dilaporkan terinci mengenai jenis nilai persatuan, jumlah saldo kas kecil yang harus sama antara saldo kas menurut catatan dengan saldo kas menurut perhitungan fisik. Nah ini tadi ya, saldo menurut catatan dapat dihitung dengan dihitung sebagai berikut ya. Tadi saldo awal ditambah pengisian dana kas kecil ya. Kemudian dikurangi jumlah pengurangan kas kecil. Nah, sebagai contoh di sini itu UD Pajar Sidik Sukabumi. Nah, ini berita acara seperti ini ya. Misalnya diketahui saldo per 1 April 2017 1.600.000, kemudian pengisian dana kas kecil sebesar 1.500.000. Totalnya saldonya menjadi 3.100.000. Adapun pengeluaran kas kecil selama bulan April itu sebesar 1.350.000. Nah, yang kedua ini ada perhitungan fisik kas kecil. Ya. Perlu kita ketahui bahwa uang itu terdiri dari uang logam dan uang kertas. Nah, dari total 1.750.000 itu pastinya ada uang pecahan. Ya, dari mulai 50 rupiah sampai 100.000 rupiah. Ya. Misalkan uang kertas, ya, 3 lembar pecahan 100.000, ya seperti ini ya. 6 lembar pecahan 50.000. Nah, adapun total uang kertas yang ada itu 1.528.000. Kemudian uang logam ya sebesar 222.000, sehingga totalnya sama ya 1.750.000 seperti itu ya. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai berita acara pemeriksaan kas kecil. Harapannya kalian dapat memahami ya. Kemudian jangan lupa like dan komen ya. Komen ini sebagai daftar hadir kalian nanti ya. Kalau yang tidak komen ya berarti dianggap alfa ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.